Baik, kita sama-sama Pak Cepi sebelum kita lanjutkan dialog kita sama-sama melihat ini konferensi pers yang dilakukan oleh Kak Basarnas. Khususnya dari saya sebagai tim evakuasi dan pencarian korban maupun barang-barang yang lain. Jadi mungkin kalian tadi sudah saya sampaikan pada waktu siang hari tentang black box yang sudah ditemukan walaupun sebagian, tetapi itu membawa arti yang penting bagi kita. Karena itu merupakan flight data recorder. Tinggal kita berusaha untuk mencari cockpit voice data recorder. Perkembangan lain, setelah kita temukan black box tersebut, kita menggunakan strategi yang lain, yaitu kita menggunakan kapal yang dipasang mooring anchor 4 sehingga kapal tersebut berhenti di atas air tanpa bergerak. Setelah berhenti, kita turunkan ROV untuk ke dasar laut untuk bisa melihat. Ternyata memang di situ cukup banyak serpihan-serpihan dan ada beberapa korban kita lihat. Sebarannya cukup luas. Kita melihat hal yang paling besar itu ada roda pesawat. Landing gear ya, roda pesawat itu landing gear dengan 2 ban begitu. Kemudian ada pinggiran bodi yang cukup besar. Karena waktu kita memang sampai sore tadi, jadi kita menurunkan ROV itu sampai 4:30 sore. Ini butuh proses semua, ini butuh waktu. Setelah 4:30 ROV naik, tim penyelam. Tadi cukup banyak penyelam. Ya, dari Basarnas sendiri, dari TNI pun Angkatan Laut, ada TAIFEB, ada Kopaska, Denjaka, ada Polri, ada peselam-peselam dari masyarakat. Kemudian dari Bakamla. Jadi kita bersatu padu dengan membagi 4 sektor. Jadi ternyata barang-barang itu ada di bawah kapal yang kita koordinat tadi, yang kita temukan black box itu. Jadi kita mulai sapu sisir dari kapal tersebut dibagi 4. Ada kanan atas, kanan bawah, kemudian kiri atas, kiri bawah, dan depan dari kapal tersebut. Jaraknya tidak perlu jauh-jauh, hanya 40 meter sampai 50 meter. Ternyata banyak serpian-serpian yang lebih besar daripada yang kita temukan kemarin. Kemudian penyelam naik ke permukaan sampai pukul 6. Kurang seperempat lah tadi. Karena sudah mulai maghrib, kita berhenti, sholat dulu. Kita pinggirkan semua, daerah itu kita clearkan, ROV diturunkan lagi. Sekarang ini diturunkan. Dia akan mencari ke area yang lebih luas. Di luas jangkauan yang tadi 40 sampai 50 meter. Harapan saya, harapan kita semua bisa ditemukan lain-lain yang lebih besar kalau memang ada. Dan tadi sebagian barang-barang sudah ada yang diangkat ke atas permukaan, ada yang belum karena waktunya sudah cukup sore. Karena mengangkat tidak cukup dengan penyelam saja, memerlukan alat crane begitu yang untuk bisa mengangkat peralatan atau barang-barang tersebut. Untuk korban sendiri tetap kita mengevakuasi dan mencari. Sampai malam hari ini kita lihat sudah 65 kantong jenazah yang kita serahkan kepada tim DVI Rumah Sakit Polri di Kramat Jati. Kita tetap sinergi dan tetap semangat. Tim-tim yang bekerja sama, baik itu dari Basarnas, TNI, Polri, BPPT, KNKT, ya, Bakamla, Pertamina, Kementerian Perhubungan, banyak sekali, termasuk masyarakat ataupun nelayan. Semua kita koordinir dengan usaha yang sama, yaitu mencari. Tadi black box sudah ditemukan sebagian, kemudian evakuasi korban yang belum ditemukan. Tentunya kita tetap all out dan semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Tetap 24 jam, kecuali penyelaman malam hari ini. Karena sekarang ROV bekerja terus, kami berharap ROV itu bisa memberikan informasi di mana titik itu berada. Karena mulai tadi sore itu, sistem penyelaman sudah lebih efektif, lebih fokus. Dengan ROV tadi ditandai, di mark, di mana ada barang-barang yang besar.
Kemudian penyelam diberikan beacon di badannya begitu, kemudian dia turun sehingga bisa diarahkan. Karena jarak pandang di dasar itu hanya 3 meter. Apalagi semakin sore matahari tidak ada, semakin gelap. Jadi dengan alat tersebut lebih efektif. Mudah-mudahan besok pagi cuaca baik, karena sampai tadi cuaca baik di atas permukaan. Kalau di bawah permukaan arus sedikit kencang, tetapi masih bisa teratasi. Saya pikir itu update sampai malam hari ini. Kita baru turun dari kapal, dari laut. Besok pagi kita berusaha kembali. Mohon doanya kepada kalian semua, kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat kita selesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, karena hari ini sudah memasuki hari keempat. Mudah-mudahan besok semua bisa terlihat dan terangkat. Begitu saja, terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Yang keras Pak, nggak dengar. Kren dari kapal tersebut, ya, karena itu landing gear. Karena kalau dengan manusia nggak kuat itu. Roda pesawat itu kan 2 itu bannya itu kan, dengan asnya begitu. Belum, kita belum ketemu. Terkait dengan besok timnya, kan ini kan bisa dibilang hanya tinggal sebagian. Apakah ada pengurangan tim penyelam? Oh tidak, tetap kita solid, kompak sampai selesai. Tadi tim penyelam dari Basarnas, dari Angkatan Laut, kemudian dari Polri, kemudian dari Bakamla, dari Peselam Indonesia. Tetap itu. Mungkin ada 50 sampai 60 tadi saya lihat itu. Mereka semangat semua. Maksudnya kapan? Belum, kita belum mendengar untuk yang itu. Silakan. Yang mana maksudnya? Victoria, Pak. Victoria. Pertamina. Ya, itu kapalnya milik kapal Pertamina. Ya, kapalnya cukup besar dan memang tugasnya untuk seperti itu, untuk menanam pipa di dalam dasar laut seperti itu. Memang dia lengkaplah peralatan seperti itu. Jadi radiusnya itu kalau tadi di atas, ulangi di bawah kapal itu, karena kita temukan black box di situ, sehingga kapal itu diberhentikan di atas black box. Setelah itu kita turunkan ROV tadi. Hanya radius 40 sampai 50 meter saja. Karena ROV itu tidak bisa cepat jalannya. Jadi pelan untuk melihat dengan kamera seperti ini. Waktunya sampai 4:30. Jadi karena kalau hanya melihat ROV saja, kita nggak ada yang menyelam nanti. Kita tidak tahu apa yang sudah bisa kita angkat. Nah tadi makanya ROV itu kita turunkan sampai pukul 4.30 sore. Setelah itu penyelam masuk sampai jam 6 kurang seperempat. Besok di luar radius 40 sampai 50 meter inilah ROV tadi bergerak untuk melihat. Ada lagi? Kenapa pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan kapal Victory Pertamina? Kenapa tidak memakai kapal dan yang kedua, apakah selanjutnya akan terus digunakan atau penggunaan ROV ini akan terus digunakan dari kapal? Baik Ustaz, tadi kita sama-sama ikuti penjelasan dari Kepala Basarnas Marsikal Madya M. Syaugi yang menjelaskan bahwa hari ini, temuan hari ini, ROV yang diturunkan menemukan serpihan lebih banyak dan juga lebih besar. Di antaranya seperti roda pesawat, ROV ini turun dalam kedalaman 40 sampai 50 meter. Kantung jenazah yang didapat hari ini sudah diserahkan ke tim DVI dan juga Inafis Polri. Dan penyelaman akan dilakukan lebih fokus lagi untuk malam ini dan esok hari. Baik, kurang lebih seperti itu yang disampaikan tadi Kabasarnas.